Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk membahas tentang tipe data yang kedua, yaitu tipe data tuple. Untuk tuple itu sendiri hampir sama dengan list. Hanya bedanya di tuple dia menggunakan tanda kurung biasa dan dia bersifat immutable atau read only, di mana nilainya atau value-nya tidak dapat diubah. Nah, bagaimana contoh program dari tuple itu sendiri? Langsung saja, misalnya kita inisialisasikan nama variabelnya, misalnya nama variabelnya yaitu tuple. Nah, kita pakai kurung biasa, lalu kita pakai beberapa tipe data, mulai dari tipe data string, misalnya nilai, kemudian tipe data integer, kemudian tipe data float, dan yang terakhir yaitu tipe data boolean. Sama dengan list, tuple juga dapat menampung beberapa nilai yang tipe datanya berbeda. Kemudian kita akan menampilkan nilai pada tuple ini menggunakan perulangan, for loop maupun while loop. Nah, contoh codingannya seperti ini. For tuple maka kita print variabel i. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan berurut ke bawah seperti ini. Kemudian bagaimana dengan menampilkan nilainya menggunakan perulangan while loop, yaitu caranya kita berikan pembatas dulu. Nah, kita buat variabelnya dulu, ini sama dengan 0, while i lebih kecil dari panjang tuple-nya, maka kita print tuple ini, maka ini akan bertambah sebanyak 1 kali. Nah, kita clear dulu untuk melihat hasilnya. Kita run. Nah, sama ya teman-teman, hasilnya menggunakan perulangan for loop maupun while loop. Selanjutnya kita akan mencoba mengupdate nilai pada tuple yang telah kita buat. Nah, di tuple karena dia bersifat immutable atau nilainya tidak dapat diubah, maka kita akan konversi nilai tuple ini ke list terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mengkonversi nilai pada tuple itu? Caranya yaitu, sini kita taruh mengupdate nilai pada tuple dengan cara di konversi. Mengapa kita harus mengkonversi nilai tuple ini ke list? Karena list itu sifatnya mutable atau nilainya dapat diubah-ubah seperti itu. Nah, cara konversinya seperti ini. Misalnya kita buat variabel baru dulu, misalnya tab sama dengan list. Kita konversi ke list, lalu kita masukkan nama variabel yang telah kita buat, tuple. Nah, kita di sini
variabel yang telah kita buat tadi, tab list. Misalnya kita ingin mengupdate nilai pada indeks ke 0, kita akan ubah menjadi data, maka kita akan print tab. Nah, kita clear dulu, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, setelah kita konversi nilai tuple ke list, maka otomatis nilai pada tuple itu akan berubah. Jadi, nilai tadi akan berubah menjadi data setelah kita konversi nilai tersebut. Nah, begitu ya teman-teman cara mengupdate nilai pada tuple. Kita memerlukan konversi dulu ke list supaya nilai tuple kita bisa kita update. Selanjutnya, kita akan mencoba menghapus nilai pada list. Selanjutnya, kita akan mencoba menghapus nilai pada tuple yang telah kita buat. Menghapus nilai pada tuple. Nah, cara menghapusnya yaitu kita akan menggunakan dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu ada fungsi remove, yang kedua yaitu ada fungsi pop. Nah, di sini jika kita ingin menghapus nilai tuple-nya, kita bisa menggunakan variabel baru yang telah kita buat tadi, yaitu variabel tab, karena kita sudah mengkonversi nilai tuple itu ke list. Jadi contoh codingannya seperti ini. Kita ketikkan nama variabelnya, variabel tab, kemudian fungsi remove, kemudian kita ingin menghapus false, lalu kita print nama variabelnya, variabel tab. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Kita run. Nah, bisa terhapus ya teman-teman. Jadi false tadi telah terhapus. Selanjutnya fungsi pop, yaitu contoh codingannya kita ketikkan nama variabelnya, kemudian fungsi pop, kemudian tanda kurung biasa tanpa memiliki nilai di dalamnya, kemudian kita print variabelnya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita clear terlebih dahulu, kita run ulang. Nah, salah, di sini bukan tuple, tapi tab. Dan kita clear, kita lihat. Nah, maka dia akan menghapus nilai pada akhir tuple kita, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan nilai pada tuple kita. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 fungsi untuk menambahkan nilai pada tuple kita, yaitu ada fungsi append, yang kedua ada extend, dan yang terakhir ada insert. Nah, contoh programnya seperti ini. Misalnya untuk append itu sendiri, kita ketik nama variabelnya, terus diikuti dengan fungsinya append, lalu kita masukkan nilai yang akan kita tambahkan, misalnya ini angka, kemudian kita akan print variabelnya. Nah,
Coba kita run. Nah, di sini sudah otomatis tertambah ya teman-teman. Selanjutnya untuk fungsi extend itu sendiri, contoh programnya seperti ini. Kita ketikkan variabelnya, terus kita titik extend kurung biasa. Nah, di sini kita menggunakan kurung siku seperti ini. Misalnya kita akan menambahkan 2 nilai baru pada tabel kita. Misalnya kita tambahkan bilangan, kemudian kita tambahkan value. Nah, kita print variabelnya. Oke, mari kita lihat hasilnya. Kita clear dulu. Nah, otomatis akan tertambah teman-teman. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi insert. Contoh programnya seperti ini, nama variabelnya, lalu insert. Kemudian kita sisipkan di indeks tertentu. Misalnya kita sisipkan di indeks kedua, lalu kita tambahkan variabelnya, yaitu misalnya daftar misalnya. Nah, maka kita akan print nama variabelnya. Oke, kita lihat lagi, kita keluar dulu. Oke, tertambah ya teman-teman. Sini perbesar dulu. Nah, semua nilai yang kita tambahkan menggunakan fungsi tadi sudah tertambahkan di tabel kita. Jadi seperti itu ya kira-kira teman-teman untuk tipe data tabel. Tipe data selanjutnya akan dibahas di next video. See you.